Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Merianti. Saya dari lokal 6 SIB. Di sini saya akan menjawab tugas UAS filsafat. Yang pertama saya akan membacakan soal-soal tersebut. Yang pertama, filsafat adalah salah satu ilmu pengetahuan yang menarik untuk disimak. A. Apa yang Anda pahami tentang filsafat? Yang B. Mengapa manusia harus berfilsafat dan apa manfaatnya? Yang C. Bagaimana caranya agar kita manusia bisa berpikir filsafat atau filosofis? Yang kedua, yang A. Mengapa filsafat di belahan dunia barat mengalami kemunduran? Yang B. Mengapa filsafat di belahan dunia timur Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat? Yang nomor 3, yang A. Bagaimana caranya dunia barat bisa kembali bangkit dari keterpurukan? Yang B. Apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari Renaissance dan Aufklärung? Yang nomor 4, jelaskan secara logis dan sistematis bagaimana sesungguhnya kehidupan filsafat dalam Islam, baik dari perspektif yang memperbolehkan filsafat atau dari perspektif yang tidak membolehkan filsafat. Yang nomor 5, A. Mengapa manusia sangat penting untuk menjaga kualitas akal dan hati? Yang B. Bagaimana cara untuk menjaga kesucian dan kemurnian akal dan hati? Baiklah, di video yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal tugas UAS filsafat. Yang pertama, yang A. Filsafat merupakan pemikiran tentang sesuatu yang umum, lalu sebuah sistem filsafat mestilah keruntutan dan kelogisan diperlukan dalam membangun bangunan filsafat yang baik. Hal ini berkaitan dengan aturan penalaran yang rasional. Yang B. Dengan berfilsafat juga manusia pun akan mampu berpikir secara radikal. Radikal yang bermaksud di sini adalah radikal yang universal, kritis atau peka, dan menjauhkan seseorang dari sifat-sifat akuisme dan akuistrisme. Olehnya, bersifat adalah hal yang sangat manusia butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang C. Cara berpikir kefilsafatan adalah rasional, artinya bahwa apa yang kita ajukan dan kita nyatakan bersesuaian dengan nalar dan bersifat logis. Yang kedua, yang A. Karena ditinggalkan abad di pertengahan. Yang B. Karena mencakup unsur-unsur keagamaan, hal ini menyebabkan kemajuan filsafat di belahan dunia timur. Yang nomor 3, peralihan dari zaman pertengahan ke zaman modern yang dianggap sebagai masa peremajaan bangsa, maka peristiwa Aufklärung adalah masa pendewasaan bagi bangsa Eropa. Zaman ini diberi nama zaman pencerahan karena pada zaman ini manusia mulai mencari cahaya baru melalui rasionya sendiri. Nomor 4, filsafat dianggap dapat membawa kepada kebenaran, maka Islam mengakui bahwa selain kebenaran hakiki, masih ada lagi kebenaran yang bersifat absolut, yaitu kebenaran yang dicapai sebagai hasil usaha akal budi manusia. Akal adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, maka sewajarnya kalau akal kita gunakan untuk sehari-hari dengan taraf yang relatif. Oleh sebab itu, kebenaran yang relatif itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis, maka dikarenakan dapat saja digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 5, yang A. Melalui akal dan hati, manusia bisa hidup lebih baik, bermartabat. Karena demikian pentingnya fungsi akal dan hati bagi kehidupan manusia. Yang B. Memperhatikan kesucian batin, kesucian akal. Islam juga secara rinci mengerjakan kesucian secara fisik yang biasa disebut dengan toroh atau bersuci. Ada dua hal yang wajib dalam menyucikan di
secara fisik, yaitu bersih dari najis dan hadas. Itulah jawaban saya. Terima kasih telah mendengarkan jawaban saya dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 4. Filsafat dianggap dapat membawa kepada kebenaran, maka Islam mengakui bahwa selain kebenaran hakiki, masih ada lagi kebenaran yang bersifat absolut, yaitu kebenaran yang dicapai sebagai hasil usaha akal budi manusia. Akal adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, maka sewajarnya kalau akal kita gunakan untuk sehari-hari dengan taraf yang relatif. Oleh sebab itu, kebenaran yang relatif itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis, maka dikarenakan dapat saja digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 5, yang A, melalui akal dan hati manusia bisa hidup lebih baik, bermartabat. Karena demikian pentingnya fungsi akal dan hati bagi kehidupan manusia. Yang B, memperhatikan kesucian batin, kesucian akal. Islam juga secara rinci mengerjakan kesucian secara fisik yang biasa disebut dengan toroh atau bersuci. Ada dua hal yang wajib dalam menyucikan di secara fisik, yaitu bersih dari najis dan hadas. Itulah jawaban saya. Terima kasih telah mendengarkan jawaban saya dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.